Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, salam hangat dan berjumpa lagi dalam program Senin Teduh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, adakah di antara kita yang suka minum jamu? Kalau Bapak Ibu atau Saudara meminum jamu, biasanya mana yang lebih dulu diminum? Jamu pahit itu, lalu air rebusan gula merah dan jahe, atau ditukar jahe dan manis itu dulu yang diminum lalu jamu yang pahit. Saya pikir sebagian besar daripada kita akan memilih meminum yang pahit dulu baru meminum air rebusan jahe dan gula merah ya. Sehingga yang pahit itu bisa dinetralisir dengan minuman jahe yang manis. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita bukankah kita juga seringkali lebih mementingkan atau lebih mengutamakan hal-hal yang manis dibandingkan yang pahit? Dalam kehidupan kita lebih ingin hidup di dalam kemanisan daripada yang pahit. Dalam pembacaan kita, perenungan dalam Senin Teduh saat ini, saya akan membacakan dari Keluaran 15 ayat 23 sampai dengan 25. Mereka sampai ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara karena pahit rasanya. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Mara. Lalu bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa. Katanya, "Apa yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu kepadanya. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Di sanalah Tuhan menguji mereka. Dalam pembacaan ini Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel pada saat itu ketika keluar dari Mesir, mereka harus melewati yang namanya padang gurun. Dan mereka mulai kehausan. Mereka ingin meminum air di Mara, tetapi ternyata air itu pahit. Dan kemudian mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, "Mengapa Tuhan kok memberikan air yang pahit?" Tuhan seakan-akan tidak menyertai kehidupan mereka selama perjalanan menuju tanah perjanjian. Sehingga bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Sesuatu yang pahit itu bisa digambarkan dengan kondisi di mana kita ketika ada dalam pergumulan, ada permasalahan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, relasi keluarga, dan kita menganggap itu adalah kepahitan tertentu. Dan tentu saja ketika kepahitan itu dirasakan di dalam kehidupan masing-masing maupun keluarga, kita seringkali bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi? Tuhan, mengapa Engkau rasanya tidak mementingkan kami umat-Mu? Tuhan, mengapa izinkan ini ada di dalam kehidupan kita? Ya, pergumulan-pergumulan itu. Kepahitan-kepahitan yang dirasakan tentu saja tidak ingin berlarut-larut. Tetapi kemudian di dalam pembacaan kita, Tuhan justru menunjukkan mukjizat-Nya kepada orang-orang Israel. Di situ Tuhan mengubah air Mara yang pahit itu menjadi manis. Dan itu menjadi satu peneguhan juga bagi kita bahwa di dalam kehidupan kita mungkin kita sedang mengalami kepahitan-kepahitan tertentu. Lalu mungkin kita juga seperti bangsa Israel bersungut-sungut, tidak terima dengan apa yang kita hadapi. Mungkin kita bersungut-sungut karena tidak dapat pekerjaan. Mungkin kita bersungut-sungut karena relasi dalam keluarga retak. Atau mungkin juga kehidupan orang tua dengan anak yang tidak akur dan sebagainya. Kita bersungut-sungut kepada Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan kepahitan ini terjadi dalam kehidupan orang percaya. Tapi dalam pembacaan kita dapat meyakini bagaimana janji Tuhan kepada bangsa Israel yang mengubahkan air yang pahit itu menjadi manis. Itu juga pertanda bagaimana
kita pun meyakini dalam iman percaya kita bahwa Tuhan akan mengubah yang pahit itu, segala kepahitan dalam kehidupan kita dapat diubahnya menjadi sesuatu hal yang manis. Di dalam mukjizat dan karyanya yang tidak pernah luntur dalam kehidupan kita. Lalu apa respon kita? Respon kita adalah tetap teguh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, tetap menantikan mukjizat dari Tuhan, tetap menantikan bagaimana karya Tuhan itu dapat terus nyata dalam kehidupan kita. Karena kita meyakini Tuhan mendatangkan sesuatu hal yang pahit, gitu ya, semata-mata untuk menguji iman kita. Dan kita diajak untuk tetap teguh dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Dan di sanalah Tuhan akan mengubahkan sesuatu yang pahit itu menjadi yang manis. Kiranya dalam mengawali minggu ini, Bapak Ibu Saudara dapat terus diteguhkan dan meyakini janji penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah kami, bahwa kembali kami diingatkan melalui firman Tuhan pada saat ini, Engkaulah Allah yang sungguh luar biasa, yang menyatakan mukjizat-Mu bagi kami. Engkaulah Allah yang sanggup mengubah segala kepahitan dalam kehidupan kami menjadi sesuatu hal yang manis. Maka dari itu ya Tuhan, ajarlah setiap umat-Mu ini untuk dapat terus meyakini janji penyertaan Tuhan, untuk dapat beriman teguh mengusahakan segala hal yang baik. Ajarlah kami Tuhan untuk tidak berdiam diri, tetapi untuk dapat terus menghayati karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Segala kepahitan yang mungkin dirasakan bagi kami pada saat ini, biarlah kami dapat menghayatinya sebagai bagian di mana kami dapat memiliki iman yang dikokohkan, diteguhkan di dalam segala percobaan ataupun kepahitan tersebut. Dan biarlah karya Tuhan yang dapat terus mengiringi langkah kami, sehingga kami dapat maju dan terus melanjutkan karya yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Inilah ya Tuhan doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah menyaksikan Senin Teduh. Sampai berjumpa di program Senin Teduh selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.